أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dipimpin oleh Akhi Abbas. Semoga dengan bacaan tersebut menambah keberkahan pada pagi hari ini. Menuju acara selanjutnya, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Syamsul Arifin. Kepada beliau waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kita
dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, ya. Dan salah satu upaya syukur kita adalah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari atau menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat serta salam marilah banyak kita lantunkan, kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau serta umat beliau yang istiqomah mengikuti keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini mari kita lanjutkan pengajian kita tentang Sirah Nabawiyah, yang sebelum pertemuan ini, pada pertemuan lalu kita sampai pada peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim dalam perselisihan meletakkan Hajar Aswad, dan beliau bisa memberikan keputusan yang sangat memuaskan bagi orang-orang Quraisy, ya. Sehingga setelah itu Rasulullah SAW semakin dicintai, semakin dihormati, dan semakin dikenal dengan kejeniusannya. Jadi Rasulullah SAW sejak kecil, ya, hingga dewasa, sebelum diangkat menjadi Rasul, telah memiliki akhlak-akhlak yang sempurna. Telah memiliki akhlak-akhlak yang sempurna dan amanah yang sangat sempurna. Maka tidak heran penduduk Mekah saat itu memberi gelar kepada Rasulullah SAW dengan gelar Al-Amin, yang artinya adalah orang yang benar-benar dapat dipercaya. Baik, setelah itu jadi ada pembahasan tentang daya tarik kepribadian sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Jemaah sekalian, bahwa Rasulullah SAW telah ditakdirkan, ya, beliau telah ditakdirkan bahwa jiwa beliau senantiasa terlindungi dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak baik. Sejak kecil beliau sudah alergi, ya, beliau sudah alergi dengan yang namanya keyakinan khurafat, takhayul, dan penyembahan terhadap patung-patung. Jadi sejak kecil jiwa beliau yang bersih, yang suci itu sudah Allah jaga, sehingga dengan kepercayaan yang tidak benar, ya, kepercayaan takhayul, khurafat, kemudian peribadatan kepada patung-patung, itu sejak kecil Nabi SAW sudah sangat membencinya. Ditambah lagi disebutkan bahwa Nabi SAW tidak bersabar ketika ada orang yang bersumpah, dengan menyebut nama berhala. Ada orang yang bersumpah dengan nama-nama berhala, itu seakan-akan Nabi SAW itu tidak sanggup menahan kesabaran, tidak sanggup menahan kesabaran. Padahal Nabi SAW itu
adalah orang yang sangat dikenal sebagai orang yang sangat penyabar. Tapi ada satu keadaan di mana Rasulullah SAW hampir-hampir ya tidak sanggup menahan amarahnya, menahan kesabaran beliau itu ketika ada orang yang bersumpah menyebut nama-nama berhala. Okay. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi, akhlak-akhlak beliau terjaga dari perbuatan yang tidak terpuji. Contohnya apa? Contohnya suatu hari Nabi SAW ada janji dengan kawan-kawannya. Di saat itu Rasulullah SAW berusia 25 tahun, ya, usia pemuda yang sedang seger-segernya. Itu apa? Beliau diajak oleh kawan seusia beliau untuk menghadiri sebuah hajatan. Ya, yang di situ ada pertunjukan biduan, ya, yang di situ ada pertunjukan biduan dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah saling berikat janji, ya, artinya sudah kencan, itu apa? Rasulullah SAW baru berangkat, terus dengar sesuatu, akhirnya Rasulullah SAW singgah dulu, ya, ini ada suara apa ini, ya. Tapi apa? Ketika beliau baru duduk, itu Allah langsung jadikan beliau tertidur, ya. Allah jadikan beliau tertidur sampai kapan? Sampai matahari menyengat beliau. Jadi artinya apa? Dari malam ketika mau janjian untuk hadir ke sebuah pesta, ya, sebuah hajatan, ya, hajatan pernikahan, itu otomatis kan suasananya ramai, kemudian isinya senang-senang dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah SAW baru berangkat, belum sampai tempat tujuan, Allah jadikan tertidur, bahkan tertidurnya sangat pulas, ya. Bangunnya itu sampai matahari telah menyengat kulit beliau. Jadi sampai waktu duha seperti itu, ya. Beliau kemudian bangun, ya, kemudian ketemu sahabatnya atau kawannya, Anda kemana? Kemudian beliau hanya menjawab, saya ketiduran. Ya udah, besok kita datang lagi. Ya, jadi bikin janji lagi untuk ketemu, ya, di tempat hajatan tersebut. Ya, karena mungkin kita ingat, ya, bahkan di tempat kita pun, nih, sebagian dari warga kita atau masyarakat kita kalau hajatan pernikahan itu nggak cukup sehari, nih. Beberapa kan sampai ada yang 3 hari, bahkan mungkin kalau uangnya banyak bisa sampai 1 pekan mungkin seperti itu. Ya, kalau uangnya lebih banyak lagi dimasukkan ke dalam televisi, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini janji besoknya lagi mau untuk menghadiri acara tersebut. Tapi apa yang terjadi di hari yang kedua, beliau mengalami hal yang sama. Baru keluar dari rumah, belum sampai tempat, beliau tertidur, ya, sehingga tidak ada yang terdengar ke dalam telinga beliau sesuatu yang tidak baik, ya. Otomatis kan kalau datang ke acara yang di situ ada biduan, pasti ada suara-suara, ya, ada kata-kata yang nyanyian-nyanyian yang itu tidak pas, ya. Akhirnya beliau tertidur lagi, ya. Besoknya ditanya lagi, ya, janjian lagi sampai 3 kali. Nah, barulah setelah itu Rasulullah SAW sadar bahwa ini sesuatu yang sangat ganjil, ya, sesuatu yang sangat ganjil. Kok bisa, ya, kok bisa sampai 3 hari 3 kali berturut-turut, ya, Allah jadikan tertidur. Akhirnya setelah itu Rasulullah SAW sudah tidak ingin lagi, ya, mencicipi kesenangan-kesenangan duniawi, ya. Jadi Rasulullah SAW baru pengen saja, itu Allah jadikan Allah jadikan terhalang, terhindar. Nah, kemudian ada satu kisah lagi,
ada satu kisah lagi, yaitu di mana Rasulullah SAW ikut dalam pelaksanaan pembangunan Ka'bah. Ya. Itu apa? Rasulullah SAW naik ke atas tangga, ya, naik ke atas tangga karena beliau mengenakan jubah, ya, otomatis jubahnya agak nyerimpet gitu ya. Jubahnya agak nyerimpet. Nah, kemudian oleh paman beliau Al-Abbas itu apa? Jubahmu itu dinaikkan saja, ya. Jubahmu itu dinaikkan saja. Artinya apa? Dinaikkan sampai atas lutut. Mau dinaikkan sampai atas lutut. Nah, baru mau diangkat, ya, jubah Nabi SAW baru mau diangkat, tiba-tiba Nabi langsung tersungkur. Tiba-tiba Nabi langsung tersungkur dan terjatuh. Jadi belum sempat buka auratnya Nabi, itu apa? Nabi sudah terjatuh. Lalu Nabi SAW memandang ke arah langit, ya. Beliau bersabda yang artinya ini pasti karena jubahku. Ini pasti karena jubahku. Artinya apa? Artinya karena Nabi punya niat mau menyingkap aurat, ya. Itu apa? Langsung Allah halangi dan tidak jadi menyingkap aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini beberapa kejadian yang mana Nabi SAW secara keyakinan Allah jaga, kemudian juga secara akhlak sampai hal yang paling kecil seperti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga terjaga. Maka bisa kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat masyarakat Mekah jahiliyah itu tidak senang dengan kelahiran bayi perempuan. Masyarakat jahiliyah itu tidak senang dengan kelahiran bayi perempuan. Akan tetapi Nabi SAW tidak mengikuti tradisi tersebut. Buktinya mana? Buktinya putri-putri Rasulullah SAW, ya, itu hidup dengan sehat, bahkan sampai beliau SAW diutus menjadi seorang Rasul. Ini menandakan bahwa Nabi SAW tidak ikut-ikutan latah, tidak ikut-ikutan latah. Oh, masyarakat punya anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Tak ikut. Oh, anak masyarakat suka sujud sama patung, ikut. Nah, jadi Nabi SAW dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, dengan akal yang cerdas, itu Rasulullah SAW bisa menghindari, ya, perkara-perkara buruk yang ada pada masyarakat jahiliyah pada saat itu. Jadi jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kita ini supaya bisa terhindar dari perkara-perkara yang jelek, supaya bisa terhindar dari perkara-perkara yang jelek, itu cukup memiliki akal yang sehat, cukup memiliki akal yang sehat dan hati yang bersih. Cukup memiliki akal yang sehat, hati yang bersih. Jadi kalau selama akal kita ini tidak error, akal kita tidak error, maka kita bisa memikirkan hal-hal yang baik, ya. Terbukti dalam diri Rasulullah SAW, ya, meskipun memang benar Rasulullah SAW itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ternyata ada sejarah yang lain, ada kisah yang lain, yang orang ini menjadi orang yang terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa beliau itu sangat mudah sekali menerima kenabian Nabi Muhammad SAW? Di antara faktor utamanya adalah hati Abu Bakar As-Siddiq dan akalnya Abu Bakar As-Siddiq itu hampir-hampir mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya hampir sama, akhlaknya hampir sama, meskipun tetap lebih agung, lebih mulia Nabi Muhammad SAW. Tapi ada kesamaan, ya, sehingga apa? Setelah Rasulullah SAW
diutus menjadi nabi, maka orang yang pertama kali menjawab seruan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya setelah memang betul Islam mengharamkan khamr itu tidak langsung. Islam mengharamkan khamr itu tidak langsung ketika Nabi SAW itu diutus. Jarak beberapa tahun baru khamr itu diharamkan. Baru diharamkan. Namun hal yang ada pada khamr ini, sesuatu yang buruk pada khamr ini, itu Allah takdirkan itu tidak sampai terminum sedikit pun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin dengan pemikiran beliau, yang lurus, dengan hati beliau yang suci tersebut, itu apa? Beliau sudah mengetahui bahwa minuman tersebut dapat menghilangkan kewarasan. Minuman tersebut bisa menghilangkan akal sehat. Sehingga kalau akal sehatnya itu hilang, maka berpikirnya akan menjadi akan menjadi kacau. Coba lihat beberapa kasus. Belum lama ini ada kasus, subhanallah, naudzubillahi min dzalik, begitu keji sekali. Begitu keji sekali. Itu apa? Ada orang yang tiba-tiba membabat entah bapak babat anaknya atau anak babat bapaknya. Itu setelah ditelusuri, kenapa? Ternyata terpengaruh dengan minuman keras. Makanya Islam itu mengharamkan segala sesuatu yang bisa menghilangkan akal sehat. Apapun yang bisa menghilangkan akal sehat, maka oleh Islam dilarang, diharamkan. Baik. Kemudian ketika Nabi SAW memasuki usia 40 tahun, di mana usia 40 itu adalah usia kematangan jiwa manusia. Jadi jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kapankah manusia itu dianggap dia telah sempurna jadi manusia yang seutuhnya? Itu ketika manusia berusia 40 tahun. Karena di situ pikiran sudah sempurna, jiwa juga sudah sempurna. Jiwa sudah sempurna, akal sudah sempurna, dan fisik juga sudah sempurna. Maka di usia kesempurnaan itu, bisa kita lihat seluruh nabi dan rasul, itu Allah utus ketika berusia 40 tahun. Kemudian ketika mendekati usia 40 tahun ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk banyak menjauh dari keramaian manusia. Nabi SAW ketika mendekati usia 40 tahun, banyak berusaha untuk menjauhi dari keramaian manusia. Tujuannya apa? Ternyata bukan hanya untuk pelarian saja, tapi apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengasingkan diri di usia tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpikir. Meskipun sebelumnya memang Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling banyak berpikir, namun apa? Ketika mendekati usia 40 atau memasuki usia 40, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dalam memikirkan kehidupan. Memikirkan kehidupan. Karena apa? Nabi SAW tidak puas
Nabi SAW tidak puas melihat kondisi masyarakatnya yang begitu jauh dari nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai akhlak. Contoh jauh dari nilai kebenaran ini, contohnya seperti ini. Sudah tahu itu patung. Sudah tahu itu patung. Terbuat dari apa patung itu? Bisa dari batu atau bisa dari kayu. Dibikin pakai tangan sendiri, dipahat pakai tangan sendiri, diukir-ukir sendiri, dikasih nama sendiri. Habis itu dijadikan berapa? Dijadikan sesembahan, dijadikan Tuhan. Ya, untuk jadi bentuk dia seperti itu saja, dia butuh bantuan manusia. Lah kok habis itu malah diminta sesuatu, dimintai doa. Nah, ini kan akal yang sehat, akal yang sehat tentu tidak bisa menerima. Coba Pak, ada orang doa kepada tiang ini misalnya, tiang kayu ini. Atau jangan doa deh, ngajak ngobrol, ngajak ngobrol dengan tiang yang terbuat dari kayu atau dari batu. Kita melihat orang ini orang apa Pak? Orang apa? Orang sinting atau orang gila. Kalau cuma ngajak ngobrol saja, kita sudah bisa pastikan orang ini orang gila, ya kan? Apalagi kalau sampai berapa? Minta doa, diajak ngobrol saja nggak bisa jawab, gitu? Diajak ngobrol saja nggak bisa jawab, apalagi dimintai sesuatu. Bentuk dia saja yang bentuk manusia. Lah kok habis itu manusia minta sama sesuatu yang dia bentuk sendiri? Kan aneh. Aneh. Nah, jadi kalau bahasa Quran itu ya banyak disindirnya gini, afala ta'qilun gitu. Apakah kalian itu tidak berakal? Afala tatafakkarun, apa kamu itu nggak bisa nggak bisa mikir? Batu kamu bikin sendiri, kamu yang ambil dari gunung, kamu yang pahat. Habis itu kamu minta. Habis itu juga berapa? Dikasih makan, gitu. Dikasih makan, dikasih sajen. Lah kan itu betul-betul sebuah kebodohan. Lah yo nasi yang dia bikin, ayam yang dia sembelih itu dikasihkan ke situ, ke anak istrinya, ya kan? Anak istrinya jadi sehat. Ya, ini dikasihkan kepada patung, ya makan aja enggak, nah, cuma jadi busuk dan lain sebagainya. Nah, maka ini sesuatu yang Rasulullah SAW ya mendasar, ya, beliau berpikir sangat dalam bagaimana manusia bisa tersesat sedemikian jauhnya. Bagaimana manusia bisa mikir seperti itu? Ya. Benda-benda yang mereka bikin sendiri kemudian mereka anggap sebagai Tuhan. Aneh. Tapi di sisi lain, Nabi SAW juga belum tahu cara menunjukkan manusia ke jalan yang yang benar. Cuma ada syariat-syariat Nabi Ibrahim yang tertinggal itu masih ada yang lurus, masih ada ajaran Nabi SAW yang Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kakek moyang dari penduduk Mekah itu kan Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan dengan Nabi Ismail. Ajaran itulah yang dipegang teguh oleh penduduk Mekah. Namun dulu sudah kita bahas, jadi agama Nabi Ibrahim itu dulunya adalah Islam, tauhid, beribadah hanya kepada Allah, menjauhi patung. Kemudian akhirnya berubah setelah beberapa abad, beberapa ratus tahun, ya, ajaran Nabi Ibrahim ini sudah tidak begitu diperhatikan. Akhirnya ada tokoh Quraisy yang habis bepergian dari Syam, ya, bawa oleh-oleh patung,
ya, bawa oleh-oleh menapa? Patung. Ya. Kemudian mengajak pada penduduk Mekah untuk berdoa kepada patung tersebut. Nah, ini jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah, inilah yang tidak bisa diterima oleh jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi masih banyak hal-hal yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpikir sangat mendalam. Di antaranya yang beliau pikirkan, kok bisa mereka lahir punya anak perempuan, ya? Mereka tunggu kehamilan tersebut, namun setelah berapa? Setelah lahir diketahui bayinya adalah perempuan, langsung mereka lakukan apa, Pak? Terhadap bayi perempuan, mereka galikan apa niku? Jogangan. Kemudian apa? Diuruk. Dibunuh dengan hidup-hidup. Mereka menganggap kalau punya anak perempuan itu berapa? Aib, celah. Nah, ini kan sesuatu yang sangat keblinger, sesuatu yang sangat berapa? Keblinger, sesat. Alhamdulillahnya ya, dengan jiwa Nabi SAW yang suci tersebut, kemudian Islam turun ya untuk menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya. Ya, akhirnya tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup mereka sudah terhapus, terhapus, ditinggalkan, karena memang benar-benar itu sebuah perbuatan yang sangat keji. Apakah mereka nggak mikir ya? Apakah mereka itu nggak mikir kalau mereka itu lahir dari ibu, dan ibu itu berjenis berapa? Perempuan. Jadi kalau mereka benci sama perempuan, harusnya mereka juga benci sama siapa? Ibu. Kalau mereka benci sama ibu, dan ibu mereka kalau seandainya dulu dikubur hidup-hidup, tentu mereka tidak akan pernah lahir. Nah, ini akal yang tidak dipakai, ya. Akal yang tidak dipakai, sehingga untuk memikirkan sesuatu yang sederhana itu gak bisa. Nah, ini yang Rasulullah SAW renungkan. Bagaimana ngajak manusia ini bisa kembali ke jalan yang benar. Ditambah itu tadi keyakinan yang khurafat, ya. Keyakinan yang khurafat yang penuh di tengah-tengah masyarakat, ya. Contohnya kemarin sudah kita contohkan, ya, bahwa seseorang ketika mau melakukan pekerjaan, ya, mereka tentukan nasibnya dengan seekor burung, ya, seekor burung. Burungnya dilepaskan di depan rumah. Kalau terbang ke arah kanan, oh, pertanda baik. Kalau ke arah kiri, pertanda jelek. Nah, ini kan tidak ada dasar logikanya, ya. Tidak ada dasar logikanya. Mikirnya dari mana kok bisa seperti itu? Ya, makanya Nabi SAW renungkan, mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri bagaimana bisa mengeluarkan, ya, bisa mengeluarkan masyarakat yang tenggelam dalam kebodohan ini, ya, kepada jalan yang lurus. Baik. Dan ternyata jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ya, ternyata Nabi SAW mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri menjauh dari keramaian manusia untuk berpikir. Itu beliau lakukan hampir selama 1 tahun, okay. Mengasingkan diri, pergi kemana? Di sini disebutkan di Gua Hira, okay. Di Gua Hira terletak kurang lebih di sebelah selatan kota Mekah, berjarak kurang lebih sekitar 5 km, okay. 5 km beliau berjalan terus mendaki gunung, ya, membawa bekal. Kemudian beliau merenung, berpikir, beribadah di dalam Gua Hira tersebut selama kurang lebih 10 sampai 1 bulan. 10 sampai 1 bulan beliau bawa bekal, merenung, ya, melihat kebesaran penciptaan ini, ya, kebesaran alam semesta ini,
Jadi yang beliau pikirkan diantaranya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang beliau pikirkan saat itu adalah alam semesta yang begitu besar ini, alam semesta yang begitu besar ini dan sangat teratur ini. Beliau pikirkan siapakah yang mengaturnya? Siapakah yang mengaturnya? Siapakah yang menurunkan hujan? Siapakah yang... Jadi kisah beliau hampir mirip dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan yang sebenarnya. Nah, lalu selama 10 sampai 30 hari atau artinya 1 bulan beliau merenung, ya, terus belum dapat jawaban, beliau pulang, ambil bekal lagi, balik lagi ke gua lagi, ya, habis, pulang lagi. Nah, begitu terus sampai kurang lebih selama 1 tahun, sampailah pada peristiwa, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Sampailah pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kisahnya adalah ketika beliau telah mengasingkan diri sampai beberapa hari seperti kebiasaannya itu, ya, datanglah malaikat Jibril, ya, datanglah malaikat Jibril dalam wujud laki-laki, ya, dalam wujud laki-laki, kemudian membawa sebuah bacaan atau sebuah lembaran, kemudian memerintahkan kepada Nabi SAW, kenapa? Iqra. Artinya sebut, bacalah, baca ini. Terus apa jawab Nabi SAW? Ma'ana biqari. Saya bukan orang yang bisa berapa? Saya bukan orang yang bisa baca. Lalu apa yang dilakukan malaikat Jibril? Malaikat Jibril merangkul Nabi SAW, kemudian dirangkul dengan rangkulan yang sangat kuat. Sampai disebutkan, sampai Nabi SAW itu dadanya terasa sesak, ya, bahkan sampai hampir-hampir berapa? Hampir-hampir mati, ya, hampir-hampir mati karena kuatnya dekapan malaikat Jibril, ya. Ya, karena yang dekap adalah malaikat, otomatis kekuatannya sangat dahsyat. Kemudian apa? Dilepas, ditanya lagi, Iqra, atau diperintah lagi, Iqra, bacalah. Nabi ya sama, Nabi jujur, saya nggak bisa baca, meskipun saat itu Nabi dalam keadaan sangat ketakutan, sangat ketakutan. Bayangkan, disebutkan bahwa saat itu kejadiannya di malam hari, ya, di malam hari tiba-tiba didatangi orang asing, diperintahkan sesuatu yang beliau tidak bisa, terus melakukan sesuatu yang sangat dahsyat, dirangkul sampai hampir pingsan, ya, Nabi SAW. Otomatis Nabi SAW sangat berapa? Sangat takut, ya, sangat takut. Waduh, ini jin atau siapa kan gitu, ya, nggak pernah kenal, ya, nggak kenal. Nah, kemudian diulang lagi sampai berapa kali? Sampai 3 kali Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian barulah malaikat Jibril menalkinkan, ditalkin. Terus ya, ditalkin seperti tadi mau, dibaca, ikuti, baca, ikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baru setelah kejadian itu malaikat ini langsung pergi setelah membacakan ayat tadi, 5 ayat tadi, Nabi SAW langsung ditinggal pergi. Otomatis Nabi SAW yang saat itu sedang sendirian, ya, sangat ketakutan, ya, sangat ketakutan, ya. Aduh, ini siapa tadi yang datang, kan gitu, ya. Pikiran kan, siapa yang datang, saya ini mau diapain, ya, saya akan terjadi apa ini nanti akibat saya sering perbuatan kayak gini, ya, mengasingkan diri ini. Kemudian apa? Nabi SAW dalam keadaan gemetaran ini apa? Ya, pulang ke rumah, ya, pulang ke rumah. Makanya peristiwa ini, ya, Allah abadikan, ya ayyuhal
ya ayyuhal muddathir atau ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kenapa berselimut? Karena Rasulullah SAW ketika pulang dalam keadaan menggigil ketakutan, ya, sampai ke rumah Khadijah, langsung beliau bersabda berapa? Zammiluni, zammiluni. Apa? Selimuti aku, ya, selimuti aku. Ya, karena keadaan yang begitu menakutkan, ya, keadaan yang begitu menakutkan. Beliau merenung di tempat yang jauh, sepi, didatangi sosok yang tidak dikenal, terus merangkul dengan sangat kuat dan memerintahkan sesuatu yang Nabi tidak bisa. Ya. Nabi tidak bisa baca dan tulis. Ya. Akhirnya apa? Nabi tadi bertanya kepada Khadijah, aku ini kenapa? Aku ini kenapa? Kalau mungkin bahasa kita, aku ini, ya kan gitu. Aku ini, ya. Kok tiba-tiba ada kejadian menakutkan kayak gini? Saya ke depannya gimana ini? Ya. Jadi sangat khawatir sekali. Ya, apa yang akan terjadi pada diri beliau? Tapi lihat, ya, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dengan sangat tenang, ya, dengan sangat tenang, dan memang ternyata begini, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Khadijah? Kenapa Khadijah diantaranya mengejar Nabi SAW untuk dijadikan suaminya? Itu apa? Karena Khadijah dalam perasaannya itu kuat sekali, ya. Dalam perasaannya itu kuat sekali bahwa yang akan dipilihnya untuk jadi suaminya ini suatu saat akan jadi orang yang sangat berapa? Orang yang sangat maksudnya orang yang punya kedudukan sangat tinggi. Ya, entah itu apa namanya. Melihat dari akhlak-akhlaknya, kayaknya orang ini akan jadi orang yang paling the best. Nah, itulah alasan kenapa Khadijah memilih Rasulullah SAW, melamar Rasulullah SAW untuk dijadikan suami. Maka ketika peristiwa ini terjadi, ya, Nabi SAW bercerita apa yang beliau alami. Ibunda Khadijah tidak gugup, ya, tidak gugup dan bahkan tidak menakut-nakuti. Kalau orang yang awam kan, ya, habis kejadian kayak gitu kan langsung takut-nakuti. Ayo, kamu habis ngapain itu? Ya, kamu habis apa ini? Hati-hati, ya kan? Itu tanda-tanda apa gitu ya. Tapi apa? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ya, dengan sangat tenang, dan juga karena melihat Rasulullah SAW yang memang sejak awal memiliki akhlak-akhlak yang sangat mulia, maka kalau ada kejadian yang aneh, itu kejadian aneh itu adalah pertanda sebuah kemuliaan. Berbeda kalau orang yang begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Berbeda kalau orang yang sejak kecil itu sudah suka bikin ulah, ya. Sudah suka bikin ulah yang itu meresahkan warga, ya. Orang yang sudah sejak kecil sampai besarnya itu banyak bikin ulah meresahkan warga, terus dia mengalami kejadian yang aneh misalnya, itu otomatis orang sekitar akan berkata apa? Itu tanda-tanda kamu akan segera akan segera dijemput malaikat maut. Hati-hati, sebentar lagi, gitu. Itu kalau orangnya akhlaknya adalah buruk. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memiliki kesempurnaan akhlak. Maka ketika terjadi sesuatu hal yang aneh, sesuatu itu di luar nalar manusia, maka kejadian itu merupakan tanda, ya, tanda kemuliaan atau karomah kalau orang biasa, ya. Kalau orang biasa itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Khadijah mengatakan, "Tenang wahai suamiku, Anda adalah orang yang suka menolong sesama. Anda adalah orang yang suka mengangkat beban orang lain. Anda adalah orang yang berakhlak terpuji. Anda adalah orang yang memiliki kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan. Tidak mungkin Allah akan berbuat sesuatu yang buruk kepada dirimu." Jadi Ibunda Khadijah langsung menenangkan. Tidak mungkin
dengan kebaikan yang Anda lakukan itu apa? Allah melakukan hal yang tidak baik kepada Anda. Tunggulah wahai suamiku, ya. Saya punya saudara seorang pendeta. Coba kita apa namanya kalau bahasanya konsultasi. Seorang pendeta, ahli kitab. Coba kita konsultasi sama saudara saya ini. Kira-kira kamu ceritakan nanti apa pendapat orang ini. Kalau saya yakin, jadi Ibunda Khadijah sudah meyakinkan kepada Rasulullah SAW, saya yakin, ya, Allah tidak akan menghinakan Anda. Allah pasti akan memuliakan Anda karena Anda adalah orang yang sangat mulia. Nah, jadi gitu. Ya. Istri Nabi SAW meyakinkan bahwa Nabi SAW itu benar-benar orang yang mulia dan tidak mungkin Allah akan menjadikan beliau sengsara. Pasti kejadian ini adalah permulaan Anda akan menjadi orang yang hebat. Singkat cerita, Nabi SAW bersama Khadijah, ya, bertemu dengan sepupunya yang bernama Warokoh bin Naufal, ya, seorang pendeta. Warokoh bin Naufal. Singkat cerita ini sebentar lagi ya. Warokoh bin Naufal, dan ini juga nggak ada tehnya ya. Jadi agak siang dikit, nggak apa-apa. Baik. Jadi Warokoh bin Naufal kemudian dikisahkan oleh Nabi SAW tentang apa yang beliau alami. Terus apa? Warokoh bin Naufal dengan kitab yang dia miliki, kitab Taurat dan Injil. Kemudian Warokoh bin Naufal yang saat itu sudah tua dan buta, ya, itu mengatakan apa? Itu adalah namus. Itu adalah namus yang pernah datang kepada Nabi Musa dan kini sekarang datang kepada engkau. Jadi artinya apa? Warokoh bin Naufal ini sudah tahu bahwa kejadian Nabi Muhammad SAW yang mendatangi beliau adalah seorang malaikat. Kalau orang Nasrani mengenalnya namanya namus, tapi dalam Islam disebut malaikat Jibril. Nah, kemudian terjadilah dialog tersebut, ya, menenangkan, tapi juga memberikan prediksi yang tepat, ya, akan terjadi apa nanti pada diri Rasulullah SAW membawa misi yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin sampai di sini ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi Rasulullah SAW setelah merenung tersebut lalu didatangi oleh malaikat Jibril, ya, kemudian beliau ketakutan dan akhirnya beliau mendapat penguat dari Ibunda Khadijah, kemudian dikuatkan lagi dengan seorang pendeta bernama Warokoh bin Naufal bahwa Anda adalah seorang nabi, Anda adalah seorang utusan Allah. Teguhkan pendirian Anda. Suatu saat nanti Anda akan menghadapi sesuatu yang sangat besar dan sesuatu yang sangat sulit. Jadi seperti itu gambaran Warokoh bin Naufal mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Cukup sekian, wallahu taala alam bissawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Syamsul Arifin. Semoga dengan apa-apa yang dari beliau sampaikan, semoga kita dapat mengambil hikmah serta pelajaran. Menuju acara yang terakhir, yakni acara penutupan, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.